Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, kita kembali membahas tentang kasus Subang, saudara-saudara, di mana 3 tersangka kasus Subang siap-siap untuk ditahan polisi dalam waktu dekat. Di mana seperti yang saya baca di beberapa media ya saudara-saudara, bahwa 3 tersangka kasus Subang yang belum ditahan itu adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Abi dan Arigi. Mimin merupakan istri Sri Yosep ya saudara-saudara, di mana suami korban pembunuhan yakni Tuti Suhartini. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu terjadi itu pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu ya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mimin dan 2 putranya sampai saat ini belum ditahan. Hal ini berbeda dengan Yosep Hidayat dan Muhammad Ramdhanu, 2 tersangka lain yang sudah ditahan ya. Di mana Mimin dan Arigi serta Abi jadi tersangka setelah muncul pengakuan Danu ya, di mana mereka bertiga sejauh ini masih membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Meski demikian, Polda Jabar sudah memiliki bukti kuat keterlibatan mereka bertiga. Di mana Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dalam wawancara khususnya dengan beberapa awak media ya Tribun Jabar mengatakan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan para 3 tersangka ini, yaitu Mimin dan 2 putranya Abi dan Arigi. Nunggu waktu sambil menunggu tambahan keterangan lain supaya kita bisa menahan mereka, kata Kombes Pol Surawan. Nah, ketiga tersangka tersebut saat ini juga sedang mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang, di mana Kombes Pol Surawan mengatakan kebetulan mereka sedang prapit atau pra-peradilan. Surawan mengatakan lagi, bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi, dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Sudah cukup, sudah ada bukti 1 tersangka Danu, kata Pak Surawan. Bukti lain dari keterangan Danu itu adalah adanya keterangan dari orang lain yang juga menyatakan kalau Mimin dan kedua anaknya ada di rumah Tuti saat pembunuhan terjadi. Ada juga keterangan lain yang melihat mereka di TKP. Lanjut Pak Surawan. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Cisuti, Jalan Cagak ya, Kabupaten Subang pada pukul 23.00 WIB, tanggal 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Pak Yosep Hidayat cekcok ya dengan Ibu Tuti Suhartini. Di mana Pak Yosep Hidayat juga tetap melakukan reka adegan pada rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di tempat kejadian perkara ya. Di mana Pak Yosep Hidayat tetap melakukan reka adegan pada rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di tempat kejadian perkara. Nah, lalu saudara-saudara, baru-baru ini kuasa hukum Yosep yaitu Pak Roman Hidayat menyebut bahwa tersangka kasus Subang Danu telah mengganti nama para pelaku sebenarnya. Hal ini diungkap Roman Hidayat setelah ia menghadiri sidang pra-peradilan kliennya yang merupakan 3 tersangka kasus Subang. Belakangan pengungkapan kasus Subang masih terus bergulir, saudara. Sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahwa Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka. Nah, lalu kondisi 3 tersangka tersebut dipertanyakan oleh kuasa hukumnya yaitu Pak Roman Hidayat. Ia merasa janggal karena keempat kliennya ditetapkan jadi tersangka, sementara kliennya itu pun menyanggah dan membantah terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Oleh karena itu, Pak Roman Hidayat pun mengajukan pra-peradilan untuk ketiga kliennya yang belum ditahan. Ia pun mengaku telah menyiapkan replik
dalam sidang pra-peradilan untuk menyanggah jawaban dari Polda Jabar. Nah, di sisi lain, Pak Roman juga mempertanyakan Polda Jabar yang hanya memberikan pokok perkara dalam pembuktian alasan 3 kliennya ditetapkan jadi tersangka. Semua adegan rekonstruksi disampaikan Polda Jabar dalam pra-peradilan, tapi itu sudah menyangkut pokok perkara, tidak perlu disampaikan di sini, kata Pak Roman Hidayat kepada beberapa awak media pada Kamis tanggal 13 bulan 12 2023. Nah, sementara itu saudara-saudara, pihaknya mempertanyakan alasan penetapan kliennya jadi tersangka. Pak Roman justru berharap pada pra-peradilan tersebut Polda Jabar menyajikan 2 alat bukti terhadap kliennya hingga ditetapkan jadi tersangka. Oleh karena itu, dirinya meyakini bahwa Polda Jabar tak memiliki bukti dalam penetapan kliennya jadi tersangka. Nah, sementara itu menurutnya hingga kini keempat kliennya Mimin, Arigi, dan Abi termasuk Yosep tidak mengakui atau membantah keterangan dari Ramdhanu. Karena hal itu, ia menyimpulkan bahwa tersangka yang sudah mengakui hanya Danu, 5 orang ditetapkan, 4 kliennya menyanggah dan 1 mengakui, artinya kan sudah jelas siapa yang membunuh. Lanjut Pak Roman. Dari kesimpulan tersebut, Pak Roman pun meyakini bahwa selama ini Danu masih menyembunyikan sesuatu. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita di kasus Subang. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah support aku dan juga sudah menonton video ini dan sudah singgah ke channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.